Materi Geografi SMA kelas 10. Bab 4, Bumi sebagai ruang kehidupan. Pertemuan kedua tentang teori perkembangan bumi. Yang pertama ada teori kontraksi. Yang mengemukakan adalah James Dana dan Elie de Bauman. Teori ini dikemukakan bahwa bumi mengalami penyusutan dan pengerutan karena pendinginan, sehingga terbentuklah lembah dan pegunungan. Yang kedua ada teori apungan benua atau Continental Drift Theory. Teori pengapungan benua menyatakan bahwa pada awalnya di bumi hanya ada satu benua maha besar disebut Pangea, dan samudra yang maha luas dinamakan Panthalassa. Nama Pangea atau Pangea diambil dari bahasa Yunani kuno, Pan yang berarti keseluruhan dan Gaia yang berarti daratan. Ini adalah contoh gambarnya. Simposium 1927 dibahas Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Benua ini terdiri dari seluruh daratan yang ada di bumi dan terbentuk pada zaman Paleozoik hingga Mesozoik. Pangea adalah super benua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Benua tersebut bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan ke arah barat karena pengaruh rotasi bumi serta gaya tarik-menarik bumi dan bulan ke arah barat. Ini adalah contoh gambarannya. Teori ini didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, persamaan mencolok antara garis pantai timur Amerika Utara dengan garis pantai barat Eropa dekat Greenland. Persamaan mencolok antara garis pantai timur Amerika Selatan dengan garis pantai barat Afrika. Lihat Samudra Atlantik bagian selatan. Dan yang ketiga, Greenland bergerak menjauhi Eropa dengan kecepatan 36 meter per tahun. Keempat, ada Madagaskar menjauhi Afrika dengan kecepatan 9 meter per tahun. Kelima, adanya kegiatan seismik di patahan Andreas, Amerika Selatan. Dan yang keenam, ada Samudra Atlantik semakin meluas karena benua Amerika bergerak ke arah barat. Dan yang keenam, ada bukti bahwa batas Samudra Hindia semakin mendesak ke utara. Ini contoh gambarannya. Nah, berikutnya ada teori Laurasia dan Gondwana yang dikemukakan oleh Edward Suess dan Frank B. Taylor. Awalnya, bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Nah, dua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit, yaitu Laut Tis. Laurasia merupakan benua yang letaknya di sebelah utara ekuator, meliputi Eurasia, Amerika Utara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Gondwana merupakan benua di belahan bumi selatan, meliputi Amerika Selatan, Afrika, subbenua India, Australia, dan Antartika. Nah, ada teori pendukungnya nih. Yang pertama, bentuk pecahan benua Laurasia dan Gondwana apabila disatukan dapat tersambung dengan tepat. Dan yang kedua, ada bukti bahwa Laurasia akan membentuk Amerika Utara, Eurasia, Arktik, dan Greenland. Dan yang ketiga, ada bukti bahwa Gondwana akan membentuk Amerika Selatan, Afrika, Australia, India, Madagaskar, dan Antartika. Nah, ini contoh gambarnya.
Dan berikutnya ada teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hayes. Teori konveksi mengemukakan bahwa di dalam bumi yang masih panas dan berpijar, terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Ketika arus konveksi yang membawa materi berupa lava sampai ke permukaan bumi di Mid-Oceanic Ridge atau punggung tengah samudra, lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit bumi yang baru, sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Nah, ini contoh gambarannya ya. Nah, yang berikutnya ada teori lempeng tektonik, dikemukakan oleh Ken Jia dan Robert Parker. Nah, teori lempeng tektonik ini mengemukakan bahwa garis-garis magnetis di bumi yang menunjukkan bahwa bumi terdiri dari lempeng-lempengan yang sebagian berupa benua dan sebagian lain berupa lautan. Berdasarkan gerak lempeng pada batas interaksi lempeng, dikenal ada 3 tipe batas lempeng. Yang pertama ada convergent, divergent, and transform. Yang pertama ada konvergen. Nah, konvergen itu adalah batas dua lempeng yang saling mendekati atau bertabrakan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nah, yang kedua ada divergen. Divergen yaitu batas dua lempeng yang saling menjauhi. Seperti gambar di situ ya. Dan yang terakhir ada share atau transform, yaitu batas dua lempeng yang saling berpas-pasan. Contohnya ada di gambar situ. Nah, berikutnya ada teori pergeseran dasar laut yang dikemukakan oleh Robert Dierks. Teori ini merupakan hasil pengembangan dari teori konveksi. Penelitian topografi dasar laut menemukan bukti-bukti tentang terjadinya pergeseran dasar laut dari arah punggung dasar ke dua sisinya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik pelapisan bumi. Yang pertama, ada planet ketiga dalam tata surya. Yang kedua, usia mencapai 4,6 miliar tahun. Dan yang ketiga, jarak antara bumi dan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Dan yang keempat, memiliki lapisan udara yaitu atmosfer dan memiliki magnet yaitu magnetosfer. Dan yang kelima, sehari 24 jam dan setahun 365,2425 hari. Dan ketujuh, massa bumi seberat 59.760 miliar ton. Dan berikutnya, luas permukaan bumi ada 510 juta kilometer persegi. Berikutnya, berat jenis bumi sekitar 5.500 kg per meter kubik. Dan yang terakhir, diameter sepanjang 12.756 km. Berikutnya, bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Dan yang berikutnya juga, 70,8% permukaan bumi diliputi oleh air. Dan yang terakhir, udara bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas lainnya. Berikutnya, titik tertinggi di permukaan bumi adalah Gunung Everest, yaitu 8.848 meter. Berikutnya, titik terdalam adalah Palung Mariana di Samudra Pasifik dengan kedalaman 10.924 meter. Berikutnya ada danau terdalam yaitu Danau Baikal dengan kedalaman 1.637 meter. Dan berikutnya danau terbesar adalah Laut Kaspia dengan luas
394.299 km kubik. Nah, ini ada lapisan bumi. Ada kerak bumi yaitu litosfer, ada mantel bumi, astenosfer, dan inti bumi. Yang paling dalam itu inti bumi ya. Kerak bumi atau juga bisa disebut litosfer. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi terdiri dari dua, yaitu satu kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km dan batuan basalt. Dan yang kedua, yaitu ada kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km dan batuan penyusunnya batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dan berikutnya ada mantel bumi yaitu astenosfer. Lapisan mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal, serta memiliki kandungan magma. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung kandungan besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, oksigen magnesium, dan silikon. Suhu pada mantel bagian atas kurang lebih 1300 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Dan pada suhu mantel bagian dalam kurang lebih sekitar 1500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Nah, ini inti bumi. Inti bumi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar ini mempunyai tebal sekitar 2250 km dan terdiri atas besi dan nikel cair dengan suhu 3900 derajat Celcius. Dan bagian yang kedua, yaitu ada inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian dalam ini mempunyai tebal 1200 km dan terdiri dari besi serta nikel berbentuk padat dengan temperatur dapat mencapai 4800 derajat Celcius. Nah, link materi dan UKBM-nya ada di situ ya, jangan lupa untuk diklik. Rajinlah belajar, kejarlah cita-cita. Good luck!